Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elisa Putri dengan NIM 214738115 KT 09471. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu model arsitektur pohon dari 22 model, yaitu model yang paling sederhana adalah model Holtum. Nah, sebelum lanjut mengenai model arsitektur Holtum, alangkah baiknya untuk memahami apa itu model arsitektur pohon. Model arsitektur pohon itu merupakan gambaran morfologi hasil rangkaian seri pertumbuhan yang nyata dan dapat diamati setiap saat. Model arsitektur ini biasanya diterapkan untuk tumbuhan berhabitus pohon sebagai gambaran dari salah satu fase dalam rangkaian pertumbuhan pohon tersebut. Next, mari kita belajar mengenai karakteristik yang ada di model arsitektur Holtum. Nah, karakteristik yang pertama ini adalah batang pokoknya itu hanya satu atau biasa disebut dengan monopodial, yang mana batang pokok ini tidak memiliki cabang di samping-sampingnya. Nah, selanjutnya yaitu bunga di ujung batang. Bunga ini tumbuh di ujung batang ketika fase vegetatifnya sudah selesai atau biasa disebut dengan inflorescensia apikal, yaitu perbungaan di ujung. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga adalah pertumbuhannya ini terbatas. Kenapa pertumbuhannya terbatas? Karena di model arsitektur Holtum ini ketika fase generatifnya sudah selesai, ketika dia sudah berbunga lalu kemudian berbuah, maka pohon tersebut akan mati, tidak dapat melanjutkan siklus hidupnya. Selanjutnya yaitu daun-daun spiralis. Daun-daun yang tersusun spiral ini biasanya terletak di batang utama. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu batangnya ini biasanya halus. Nah, berikut merupakan gambar atau ilustrasi dari model arsitektur pohon Holtum. Bisa dilihat di layar bahwa yang merah-merah itu adalah organ generatifnya, yaitu bunga, tumbuh di ujung batang. Nah, setelah bunga ini menjadi buah, kemudian selesai masa generatifnya, maka pohon ini akan mati. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa batang ini adalah batang monopodial yang mana tidak memiliki cabang-cabang di samping-sampingnya. Nah, selanjutnya bisa dilihat bahwa daun-daun ini tersusun spiral di batang-batang pokok. Nah, bisa dilihat juga bahwa batang pokok dari model Holtum ini adalah permukaannya halus. Selanjutnya, untuk contoh spesies dari model Holtum itu sendiri, yang pertama yaitu Corypha utan atau biasa disebut dengan gembang. Bisa dilihat di layar bahwa batangnya ini halus, kemudian daunnya tersusun spiral di batang utama, lalu yang di ujung itu adalah bunga-bunga yang tumbuh. Nah, selanjutnya spesies yang kedua yaitu Agavicisalana dari famili Asparagaceae. Nah, ini agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sistemnya sama, yaitu bunganya tumbuh di ujung. Nah, yang terakhir adalah Metroxylon solomonens dari famili Arecaceae juga. Nah, Metroxylon solomonens ini sangat mirip dengan Corypha utan, yaitu batang kemudian tumbuh daun yang tersusun spiral, kemudian yang paling ujung adalah perbungaan. Selanjutnya masuk ke fungsi dari model arsitektur Holtum itu sendiri. Yang pertama bisa untuk pengarah jalan. Pengarah jalan ini bisa dilihat seperti yang ada di gambar, biasanya ditanam di pinggir-pinggir jalan atau pintu masuk suatu area, yang mana di area tersebut pengunjung di suatu area itu akan terfokus dan merasa diarahkan untuk mengikuti pola pertanaman tersebut. Selain itu, dengan melihat ini bisa juga memberikan kesan nyaman jika tanamannya itu tersusun secara rapi, karena bisa dilihat di gambar kalau misalnya pohonnya itu monopodial, tidak ada cabang-cabangnya, maka akan terlihat rapi dan tidak mengganggu jalan yang dilewati. Nah, contohnya itu bisa ditemukan di pintu masuk taman, hotel, bahkan di sekolah. Yang selanjutnya adalah fungsi estetika. Karena bunganya ini ada di ujung, jadi ketika ditanam di samping gedung atau di lereng yang mana gedung itu bertingkat, maka seseorang yang berada di gedung bertingkat itu juga bisa menikmati estetika atau keindahan dari bunga
model arsitektur Holtum ini karena bunganya itu terletak di ujung, di atas. Jadi ketika melihat dari atas gedung bertingkat itu juga masih kelihatan bagusnya suatu bunga yang ada di tanaman model Holtum ini. Yang selanjutnya adalah fungsi dari memanfaatkan organ tanaman lain. Nah, karena model Holtum ini ketika sudah berbunga dan berbuah lalu mati, maka biasanya tanaman ini itu organ lainnya itu dimanfaatkan berbagai hal. Salah satunya yaitu Metroxylon solomonens, itu daunnya pelepahnya ini bisa digunakan sebagai atap rumah, dinding rumah, dan bahkan batangnya ini bisa digunakan sebagai sumber pangan karbohidrat, yaitu sagu. Nah, untuk selanjutnya masih sama pemanfaatan organ tanaman. Daun Agavis sisalana ini atau biasa disebut dengan sisal itu dimanfaatkan sebagai serat alami atau serat sisal untuk bahan baku industri, biasanya di industri kerajinan. Selanjutnya bisa digunakan juga untuk media tanam tanaman lain. Contohnya di pohon sagu Metroxylon solomonens. Nah, ketika pertumbuhannya ini belum terlalu tinggi dan pelepah-pelepahnya ini sudah mulai berguguran, itu akan meninggalkan bekas atau sisa pelepah yang mana itu bisa dijadikan sebagai media tanam tanaman anggrek. Seperti yang banyak kita jumpai bahwa anggrek itu biasanya ditanam di pohon-pohon atau tanaman lain. Selanjutnya masuk ke kelebihan dari model arsitektur Holtum ini. Karena pertumbuhan yang lambat sehingga digunakan sebagai tanaman hias, bisa dinikmati dalam waktu yang lama. Contohnya nih, Agaves sisalana, meski belum berbunga, tetapi daunnya bagus, bisa dinikmati keindahannya, jadi bisa digunakan sebagai tanaman hias. Nah, selanjutnya untuk kelemahannya, karena ketika sudah melewati masa generatifnya, maka akan mati, jadi biaya pertanamannya ini tidak efisien, tidak semurah itu, karena ketika generatifnya ini selesai, maka pohon itu mati, berarti harus menanami kembali, karena tidak bisa ada permudaan baru. Nah, terakhir referensi yang saya gunakan di penugasan kali ini yaitu sebagai berikut. Demikian presentasi pemaparan mengenai model arsitektur pohon Holtum dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.